Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang bagaimana ketika seorang narsistik itu menjadi seorang ayah. Teman-teman, kita udah pernah bahas ya sebelumnya bagaimana ketika seorang narsistik itu menjadi seorang ibu. Sebenarnya sih ketika kita bicara ayah narsistik atau ibu narsistik, ya kondisinya itu mungkin sebenarnya hampir sama. Karena seorang narsistik itu kan ya mereka punya nilai yang sama. Artinya mereka menganggap bahwa semuanya harus sesuai dengan kehendaknya dia. Tetapi mungkin bedanya sedikit itu di gender ya, teman-teman. Artinya gini, ketika seorang ibu narsistik, ketika dia mau menjadi penguasa di dalam keluarganya dia masih mengalami hambatan di mana di masyarakat, biasanya pemimpin keluarga itu kan adalah seorang pria. Jadi ketika dia mau menguasai keluarganya, dia masih harus menguasai atau mengalahkan suaminya dia. Gitu ya. Artinya adalah bahwa masih ada yang mengontrol sang ibu narsistik tersebut gitu ya. Walaupun kita tahu biasanya sih seorang ibu narsistik itu atau seorang istri narsistik itu biasanya dia akan memilih pasangan seorang pria impet supaya dia bisa mengendalikan mereka sepenuhnya. Nah, sedangkan ketika seorang narsistik itu menjadi seorang ayah ya dan menjadi pemimpin dalam keluarganya, ini kan sebuah privilege yang memang mereka dapatkan gitu ya. Jadi di masyarakat memang biasanya seorang pria itu menjadi seorang pemimpin. Nah, inilah yang diharapkan oleh seorang narsistik. Seorang narsistik itu walaupun dia nggak boleh jadi pemimpin pun dia akan berusaha untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi ketika sekarang dia punya hak untuk menjadi pemimpin, gitu ya, menjadi pemimpin di dalam keluarganya dia. Nah, problemnya adalah mereka ini nggak ada yang ngontrol. Ketika misalnya seorang ibu narsistik misalnya masih mungkin punya pengawas di dalam diri suaminya, seorang ayah narsistik itu memegang kekuasaan tertinggi dan ketika misalnya dia menjadi abusive misalnya, itu sangat sulit untuk dikendalikan. Oke? Nah, sekarang kita mau bahas nih, kalau kamu punya ayah seorang narsistik, kira-kira kehidupan seperti apa yang bakal kamu jalani? Oke? Yang pertama ya, teman-teman, biasanya kamu harus terima kenyataan bahwa ayahmu itu adalah seorang diktator. Biasanya kalau seorang ayah narsistik, itu tipe parentingnya itu namanya authoritarian. Authoritarian itu adalah kondisi di mana pemimpinnya itu menjalankan keluarganya, memimpin keluarganya dengan tangan besi. Artinya adalah bahwa semuanya itu senternya di dia. Semua keputusan ada di tangan dia. Keluarganya, anak-anaknya itu nggak punya power atau nggak punya suara sama sekali. Ya. Semuanya itu menurut kehendak sang pemimpin, gitu ya. Jadi ketika kamu misalnya punya ayah seorang narsistik, gitu ya, dia merasa berhak atas semua kehidupan kamu. Merasa berhak itu apa? Ya semuanya, gitu ya. Dia merasa berhak akan impian kamu, dia merasa berhak akan pendidikan kamu, dia merasa berhak akan pekerjaan kamu. Bahkan mungkin pasangan hidup kamu sekalipun, impian-impian kamu, keinginan-keinginan kamu, semuanya ditentukan oleh dia, gitu ya. Kamu nggak punya suara sama sekali. Di dalam kehidupan kamu, seluruhnya ditentukan oleh dia, dan kamu hanya bisa melakukan apa yang dia perintahkan. Jalan hidup kamu itu sudah ditentukan oleh dia, gitu ya. Dan ini berlaku untuk seluruh anggota keluarga. Dan dengan kearoganannya tersebut, kamu nggak bisa mengutarakan pendapat. Ketika kamu berusaha berbicara dengan dia, pendapat kamu tuh nggak akan pernah dianggap. Satu-satunya pendapat yang benar, itu adalah pendapat si ayah narsistik tersebut. Oke? Itu yang pertama ya. Yang kedua, teman-teman, ada hal aneh yang kamu temui, itu adalah bahwa ketika kamu melihat ayah kamu itu seolah-olah menganggap kamu itu adalah saingan, gitu ya. Jadi banyak nih kasus ya, seorang ayah narsistik. Narsistik itu kan sebenarnya insecure ya dengan dirinya. Dia selalu takut bahwa supply-supply-nya dia akan memberontak dan melebihi dia. Jadi ketika seorang narsistik jadi ayah, dia bisa saja menganggap anak-anaknya, terutama anak-anak prianya itu sebagai saingannya dia gitu. Jadi even misalnya ketika kamu bermain dengan ayahmu, ayahmu tuh bisa saja menjadi seseorang yang kompetitif sekali dengan kamu dan bahkan nggak mau kalah sama kamu. Padahal mungkin kamu hanya memainkan permainan-permainan anak kecil yang menang kalah mungkin tidak terlalu menjadi masalah, tetapi mereka sangat ngotot akan hal tersebut. Yang bikin mungkin ketika kamu dewasa, kamu bingung akan hal tersebut. Selain itu, kamu juga mendapati bahwa dia mungkin saja cemburu sama kamu ketika ibu kamu sangat menyayangi kamu. Bagi dia, kamu itu adalah saingan bagi dia. Dan dia harus mengalahkan kamu di dalam segala hal, termasuk kasih sayang dari ibumu. Yang ketiga, gitu ya,
Ya, jelas ya ketika kita katakan tadi bahwa semuanya itu akan berpusat kepada ayah narsistiknya kamu. Tentu saja itu membuat kebutuhan emosional kamu itu nggak akan terpenuhi. Kenapa? Karena kamu dipersiapkan untuk menjadi pelayannya dia. Gitu ya. Jadi kan sejatinya gini loh, ketika seorang ayah, itu kan dia seharusnya menjadi pembimbing bagi anaknya. Artinya adalah sosok ayah itu idealnya dia datang, kehadiran dia di hidup kamu, itu adalah memastikan bahwa kamu itu terlindungi. Kamu merasa aman, kamu merasa nyaman, kamu merasa punya seseorang yang melindungi kamu dan menuntun kamu dalam hidup untuk menentukan jalan hidupnya kamu, gitu ya. Tetapi ketika kamu punya ayah seorang narsistik yang berkompetisi dengan kamu mendapati bahwa dia itu justru jadi sumber masalah emosionalnya kamu, gitu ya. Dia mengkritik kamu, dia merendahkan kamu, gitu. Dia tidak menghargai apa yang kamu katakan, dia tidak mau mendengarkan apa yang kamu katakan, dia tidak mau tahu dengan segala masalah-masalahnya kamu. Semuanya itu adalah tentang dia. Nah, ketika kamu tumbuh, kamu menjadi seseorang yang nggak punya kepercayaan diri, gitu ya. Kamu nggak punya keberanian, kamu nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Ya karena kamu tidak pernah diberi ruang untuk berkembang, gitu ya. Ketika kamu biasa dikritik, ketika kamu biasa direndahkan, ketika kamu biasa diremehkan, itu semua jelas berpengaruh ke jati dirinya kamu. Nah, ketika kamu dewasa, ya kamu tanpa sadar, kamu itu tumbuh dengan kemarahan di dalam diri kamu, gitu. Kamu merasa marah bahwa kamu diperlakukan tidak adil, kamu merasa hampa, gitu ya, bahwa kebutuhan emosional kamu nggak pernah terpenuhi. Kamu tidak merasa aman di dunia ini karena kamu merasa tidak pernah dilindungi. Dan pada akhirnya kamu merasa tidak punya daya, kamu merasa tidak punya power apapun di dunia ini. Karena apapun yang kamu lakukan di dalam hidup kamu, itu semua dikerdilkan oleh ayah kamu tersebut. Dan yang kamu bisa lakukan hanyalah mengikuti perintahnya dia. Nah, beberapa hal yang terjadi ketika misalnya kamu tumbuh di dalam asuhan dari seorang ayah narsistik, gitu ya. Yang pertama, itu yang paling sering kita katakan itulah kamu biasanya akan menjadi seseorang yang punya namanya kodependensi. Artinya seseorang yang pada akhirnya hanya mengorbankan diri kamu untuk melayani orang lain sampai melukai diri kamu. Kenapa? Karena itu yang kamu lakukan selama ini dengan ayahmu. Kamu menjadi supply untuk ayahmu dan ketika kamu dewasa, hanya itu yang bisa kamu lakukan karena kamu sendiri nggak tahu apa yang kamu inginkan di dalam hidup kamu. Kenapa? Karena keinginan kamu dulu tidak pernah dipupuk dan tidak pernah bisa kamu kenali karena selalu dimatikan oleh ayah narsistik kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bisa saja menjadi seorang narsistik juga. Kamu mengulangi pola yang sama yang dilakukan oleh ayahmu kepada kamu, tetapi sekarang kamu lakukan itu terhadap pasangannya kamu. Kenapa? Karena kamu merasa bahwa hidup memang harus begitu. Dan rasa trauma kamu dulu yang membuat kamu memilih perilaku yang sama dengan ayah narsistiknya kamu untuk melindungi dirinya kamu. Nah, hal yang terakhir teman-teman yang paling menyedihkan itu adalah ketika kamu dewasa, kamu tuh mengejar hal-hal yang sebenarnya tuh kamu tidak inginkan dalam hidup. Jadi kamu mengejar kesuksesan dalam hidup kamu, itu tuh sebenarnya untuk mencari validasi dari ayah kamu, gitu ya. Kamu tuh mengejar banyak hal untuk menyenangkan, untuk mendapatkan pengakuan dari ayah kamu. Yang mana sebanyak apapun kamu mengejar itu dan mendapatkan itu nggak pernah cukup bagi orang tuanya kamu tersebut. Walaupun kamu mungkin saja mendapatkan banyak kesuksesan dalam hidup, tetapi karena kamu mengejar itu untuk mendapatkan validasi dari ayahmu, kamu merasa hampa ketika kamu mendapatkan itu. Kenapa? Karena itu tidak mengisi jiwa kamu. Kamu melakukan itu dengan tujuan untuk mengisi jiwa dari ayahmu tersebut. Banyak dari anak dari seorang ayah narsistik itu yang seumur hidupnya itu mereka mengalami kesendirian emosional gitu ya. Mereka nggak tahu apa yang mereka inginkan. Mereka mengejar hal-hal yang tidak mereka inginkan. Mereka berakhir dalam kesendirian di mana mereka sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang mereka inginkan dalam hidup. Namun ada saatnya ketika itu semua berakhir, ketika mereka belajar menerima dan mencintai diri mereka apa adanya. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.